Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast. Loyo ya? Oke, gue ulang lagi. Welcome back to my podcast. Yeay. Udah semangat belum? Wih, semoga nih setelah kalian denger suara gue yang tadi kalian jadi semangat. Ya semangat. Emang harus semangat karena ya hidup itu perlu semangat gitu. Meskipun ya gitu lah pokoknya lo harus semangat biar gue juga semangat. Cici. Lanjut. Alhamdulillah setelah sekian lama gue gak bikin podcast, hari ini gue bisa bikin lagi dan bisa nge-share podcast ini ke kalian semua. Semoga apa yang gue ceritain kali ini bisa ngasih manfaat ya buat kita semua. Amin. Oh iya, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Ya harus sehat dong. Meskipun agak sakit, agak pusing dikit, atau agak gitulah. Pokoknya lo harus sehat. Kenapa? Karena sehat itu penting. Banyak banget orang sakit yang pengen sehat. Bener kan? Makanya. Jadi sesakit-sakitnya lo, ya lo harus sehat. Pokoknya lo harus sehat. Biar apa? Biar gue seneng, biar gue ngerasa kalau alhamdulillah temen gue sehat gitu. Kan kita temenan ya kan? Gak usah berlama-lama lagi. Oh iya, gue pengen tanya nih, puasa gak sekarang? Harus puasa dong, masa iya udah segede gini gak puasa? Kalau sampai lo gak puasa, ketahuan lo gak puasa, lo gue end. Lo gue coret dari list pertemanan di hidup gue. Wih, kejam bener. Enggak bercanda. Pokoknya lo harus puasa kecuali yang diberikan hak istimewa ya. Tapi gue yakin nih buat para lelaki di luar sana, lelaki hebat yang gagah, yang super lah pokoknya, kalian harus puasa loh. Masa iya kalian kalah sama anak kecil umur 4 tahun bahkan udah bisa puasa full, dan kalian gak puasa? Itu malunya gak bisa diini lagi ya, gak bisa ditampung lagi gitu. Ya semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun puasa tahun ini berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, kita belum bisa ngerasain sholat tarawih lagi di masjid. Kita belum bisa lagi dengerin ceramah di masjid. Ya seperti bulan Ramadan biasanya ya kan, sehabis ataupun sebelum sholat tarawih biasanya kan kita dikasih ceramah dulu tuh sama ustadznya. Ya tahun ini berbeda gitu. Semoga aja ujian yang sedang Allah berikan sama kita saat ini segera diangkat di waktu yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya lagi ya. Amin. Oke, lanjut. Gue pengen tanya nih sama kalian. Pernah gak sih kalian ngerasa sedih? Pernah gak sih kalian merasa bahwa diri kalian itu gak berguna? Pernah gak sih kalian ngerasa kalau gak ada gunanya lagi gitu kalian hidup di dunia ini? Dunia itu seolah bertolak belakang sama kalian. Dunia itu seolah gak mendukung kalian. Dunia itu seolah gak searah gitu sama kalian. Ketika kalian ke utara, dunia malah ke selatan. Ketika kalian ke timur, dia malah ke barat. Jadi kayak gak bakal pernah nyatu gitu. Gue pernah mengalaminya. Bahkan beberapa hari terakhir gue ngerasain hal serupa. Gue ngerasa sedih, gue ngerasa kecewa, gue ngerasa putus asa, bahkan gue ngerasa kalau gue tuh gak berhak lagi buat bermimpi gitu. Karena apa yang gue impikan itu gak bakal terwujud, apa yang gue impikan itu gak bakal gue dapetin. Ya meskipun itu sebenarnya hal yang salah ya, karena kan setiap kita ini emang harus bermimpi. Cuman
gak bisa dipungkiri juga, pasti setiap kita pernah ngerasain sedih, pernah ngerasain kecewa, pernah ngerasain yang namanya putus asa. Itu wajar kok. Tapi pernah gak sih kita mikir, kenapa ya Allah kasih kita rasa kecewa? Kenapa ya Allah kasih kita apa yang gak kita bayangkan selama ini gitu. Sebenarnya Allah itu sayang banget sama kita. Allah sayang sama lo, Allah sayang sama gue, dan Allah sayang sama kita semua. Allah itu tahu yang terbaik buat hambanya. Gak mungkin dong Allah ngasih ujian itu yang di luar batas kemampuan hambanya. Itu gak mungkin, karena Allah itu tahu porsi lo berapa, porsi lo itu gimana, Allah itu tahu gitu. Ya walaupun kadang yang Allah kasih itu berat ya buat diterima, tapi gimana pun, apapun, kita harus bisa untuk menerima ujian yang Allah kasih sama kita. Ya ujian setiap orang itu pasti beda dong. Gak mungkin kita dikasih ujian yang sama. Pasti antara A dan B itu diberikan ujian yang berbeda dengan takaran yang berbeda. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda pula. Tapi yang pasti adalah Allah yakin lo bisa melaluinya, dan Allah yakin lo sanggup untuk menghadapinya. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 286, yang artinya tuh Allah itu gak akan membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Artinya gimana? Allah itu ngasih ujian sama kita yang kita itu sanggup buat menghadapinya, kita tuh sanggup buat ngelewatinnya gitu. Dan seharusnya nih ujian itu kita jadikan sebagai hadiah, sebagai kado yang Allah kasih buat kita. Kenapa? Karena isinya itu pasti sangat menyenangkan gitu loh. Yang ya walaupun untuk melihat isinya itu, untuk melihat isi kadonya itu, kita perlu pengorbanan, kita perlu perjuangan, kita perlu kesabaran, bahkan kita pun perlu keikhlasan. Karena ya itu untuk mencapai kebahagiaan itu nggak gampang ya, nggak kayak membalikan telapak tangan gitu. Harus ada yang lo korbanin, harus ada yang lo ikhlasin. Bukan dalam artian lo nyerah ya, bukan. Tapi ya lo harus bangkit meskipun ujian yang datang ke lo itu bertubi-tubi, ujian yang datang ke lo itu banyak. Lo harus bangkit, lo harus semangat. Lo harus, pokoknya lo gak boleh nyerah gitu. Karena yakin deh, di balik ujian itu lo akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang bahkan kenikmatan itu gak lo sangka-sangka sebelumnya gitu. Yang penting lo mendekat sama Allah, karena lo yakin ujian ini Allah yang datengin, ujian ini Allah yang ngasih. Jadi ya emang harusnya kayak gitu, mendekati yang ngasih ujian ke kita. Biar apa? Biar kita ngejalaninnya itu ikhlas, biar kita sanggup menjalaninya gitu. Seperti yang gue bilang sebelumnya, beberapa hari terakhir gue emang ngerasa diri gue ini sedang berada di posisi terbawah gitu, sedang berada di posisi terendahnya. Tapi ada yang bilang ke gue kayak gini, lo harus yakin Allah ngasih ke lo itu bukan tanpa alasan. Allah ngasih ke lo itu pasti ada sebab. Mungkin selama ini lo jauh dari dia, lo sering melupakan dia, jadi dia ngasih ujian ke lo biar lo kembali lagi sama dia. Lo kembali lagi ke Allah, lo kembali ingat lagi mendekat sama Allah. Gue gak bilang ya kalau seandainya diri gue ini udah deket sama Allah, gue udah ikhlas, gue udah sabar, enggak. Karena gue pun ketika gue bilang gue sabar kok, gue ikhlas, nanti ujung-ujungnya gue bakal ngeluh lagi gitu. Ya tapi kita harus sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar ikhlas, sama-sama belajar sabar. Karena ya itu tadi, kita yakin kalau Allah itu ngasih kita ujian yang kita sanggup buat menghadapinya. Allah itu udah siapin wadah di dalam diri kita untuk menampung setiap ujian yang Allah kasih.
Dan tergantung kita gimana cara ngolah wadah itu untuk bisa muat menampung ujian yang diberikan. Kalau lo jadiin wadah itu tertutup, ya lo gak bakalan sanggup gitu. Lo kasih pembatas di wadah itu, ya lo gak bakalan bisa buat nampung ujian itu. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa memanfaatkan wadah yang udah Allah kasih itu biar kita sanggup menampung setiap ujian yang Allah berikan sama kita. Karena seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang udah Allah takdirin buat kita itu gak bakal terlewat buat dari kita gitu. Dan yang Allah takdirin gak bakal kita rasain itu gak bakal datang ke kita. Jadi dalam artian apa yang lo dapetin sekarang ini itu emang udah Allah tetapkan buat lo. Dan apa yang gak lo dapetin sekarang ini ya emang bukan itu yang terbaik buat lo menurut Allah. Jadi ya jalanilah hidup itu sebagaimana mestinya, mendekatlah sama Allah dan berbuat baiklah sama orang sekitar. Jangan pernah nyakitin orang, karena ketika kita menyakiti hati seseorang itu buat minta maafnya tuh lumayan ribet juga ya, karena gak semua orang bisa memaafkan secara plong gitu kan. Pasti ada juga nih orang yang padahal kita udah minta maaf tapi dia bilang iya gue maafin, rasa dongkolnya tuh masih ada gitu. Jadi ya berbuat baiklah sama orang, terutama nih berbuat baik sama kedua orang tua lo, karena kedua orang tua itu ya menurut gue itu kayak jalan tolnya lo buat mendekat sama Allah gitu. Jadi ketika lo berbuat baik sama orang tua lo, secara tidak langsung lo udah berbuat baik juga. Itu sebagai gimana nih, ketika lo berbuat baik sama orang tua lo, itu lo udah buka jalan tol biar lo deket sama Allah. Ya pokoknya jadilah diri lo sendiri, bangkit dari keterpurukan yang lo alami saat ini, dan percayalah, apa yang lo alami sekarang, apa yang lo rasain sekarang, lo sanggup menghadapinya, lo bisa ngelewatinnya, dan insya Allah, Allah akan selalu bersama dengan kita. Oh ya nih, jangan lupa juga ya, berbukalah dengan yang halal. Jangan cari yang manis aja, karena yang manis itu belum tentu halal. Lo ngerti maksud gue? Pasti ngerti dong. Pokoknya berbukalah dengan yang halal. Jangan yang manis aja, karena yang manis belum tentu halal. Ya sekian sih dari gue. Semoga bermanfaat dan gue bisa bercerita di podcast lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.